Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi, selamat menonton. Yuan Tian mengulurkan tangan di bawah tatapan semua orang di sekitarnya, berkata, jika kau juga tahu diri seperti 4 keluarga besar, maka aku tidak akan menyulitkanmu sama sekali, tidak hanya itu, aku bahkan bisa membawamu kembali untuk melatihmu. Mendengar itu, para orang tetua itu semua berkata, Tuan Yuan ternyata ingin menampung bocah itu. Seseorang yang begitu muda sudah mencapai tingkat gelar, sungguh membuat orang iri. Dao Zun berdiri di samping berpikir, bersikap sopan dulu baru menyerang, ini juga gaya Tuan Yuan, di permukaan terlihat ramah, tapi auranya terus-menerus menekan sekitar, bahkan 4 keluarga besar pun tidak bisa menolak. Bersamaan dengan Dao Zun yang sedang berpikir, saat itu Yuan Tian menekan sekitarnya dengan auranya. Dia berkata, sumber daya di alam rahasia akan terbuang sia-sia jika dibiarkan di sana, hanya jika terkonsentrasi di tangan orang yang berprestasi barulah bisa menunjukkan kekuatan terbesar. Suping menunjukkan ekspresi meremehkan, berpikir, orang berprestasi, mungkin orang yang sudah kau tentukan sejak awal kan. Sambil berpikir dia menjawab dengan dingin, aku paling benci orang seperti itu, menganggap semua hal sebagai miliknya sendiri, tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Kalau ada yang merebutnya langsung mengejar dan membunuh mereka. Yuan Tian memancarkan kekuatan bintang di sekelilingnya membantah. Konyol, tentu saja harus dikejar kalau punya kemampuan. Hanya dengan kalian para junior, pantaskah duduk sejajar denganku, itu namanya lamunan belaka. Kekuatan bintangnya langsung berubah menjadi pedang raksasa, berteriak dengan suara tajam, aku tanya kau satu hal terakhir, menyerah atau mati. Dia dengan wajah dingin menjawab dengan tenang, mau berapa kali ditanya juga sama saja. Mendengar itu Yuan Tian melambaikan tangan berkata, bagus, kalau begitu, matilah. Seiring dengan jatuhnya lengannya, bilah pedang raksasa menyerang Suping. Ana buru-buru menghalangi di depan Suping, dia dengan tenang mengulurkan satu tangan menghadap pedang raksasa itu. Seketika, kekuatan tak terlihat membuat pedang energi raksasa itu yang terbuat dari energi di depan Yuan Tian hancur berkeping-keping. Di luar toko, para tetua terperangah melihatnya lalu mulai berdiskusi, kekuatan telapak tangan Yuan Tian, bahkan kekuatan tempur tingkat 9 harus waspada. Tapi gadis kecil itu justru menahannya dengan satu tangan, kecuali dia juga seorang legendaris, bagaimana bisa ada legendaris lain muncul di tanah ajaib Sungai Naga. Di dalam toko, Yuan Tian tiba-tiba mundur selangkah terkejut, dia bisa menyembunyikan energi spiritualnya sampai sejauh ini, hampir saja mengecohku, kau pasti gurunya. Suping dan Ana seolah bersekutu secara bersamaan mengabaikan pertanyaan Yuan Tian. Suping bertanya, aku tidak menyuruhmu menyerang. Ana menjawab, aturan 1, melindungi toko. Ana melanjutkan, jika tadi putri ini melindungi sesuai aturan, aku harusnya diberi poin untuk promosi jadi karyawan teladan. Jika tidak sesuai aturan, poin akan dikurangi sebagai hukuman. Melihat dirinya diabaikan, Yuan Tian sangat marah. Menghadapi Yuan Tian yang murka, cahaya dingin menyebar. Ana melanjutkan, tadi kau ingin putri ini kehilangan poin kan? Suping menghela nafas, kekanak-kanakan sekali. Di saat yang sama, amarahnya juga mencapai batas dan meledak keluar. Seketika segel tangan Yuan Tian berubah, dia berteriak melancarkan serangan, berani-beraninya mengabaikan orang tua ini, apa kalian ingin mati? Belum selesai bicara, dia sudah terlempar keluar toko oleh sinar keemasan, cahaya keemasan itu menyilaukan. Serangan ini membuat Yuan Tian lengah, langsung menabrak dinding di seberang jalan. Akibat serangan ini, dia langsung menempel rata di dinding seperti kecoak tak bisa bangun. Hal itu membuat Dao Zun terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Saat itu para tetua baru tersadar menoleh dan berteriak, Tuan Yuan Tian. Ana melangkah maju berkata dengan dingin, berani-beraninya menyela saat putri ini bicara, mencari mati ya. Melihat ini Suping buru-buru mengingatkan, ini bukan alam liar jangan bunuh orang, beberapa anak itu punya hubungan denganku jangan sentuh mereka, sisanya terserah kau saja. Dia menggerakkan energi spiritualnya balik bertanya, kurang 1 kaki dan 1 tangan tidak masalah kan? Seketika tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Dia mengaktifkan energi yang kuat, putri ini akan mengontrol kekuatannya dengan baik tidak akan membunuh mereka. Orang-orang melihat keduanya menjelma seperti iblis yang turun. Mereka berteriak ketakutan, iblis, benar-benar iblis, bahkan kekuatan pegawainya saja sudah begitu mengerikan. Lalu seberapa menakutkankah pemilik toko ini?
tak disangka ada makhluk sekuat ini di bintang biru. Di sisi lain, Yuan Tian berjuang merapal mantra gelap, kelincahan, berubah menjadi kapak berat. Seketika sebuah gerbang ruang muncul, Yuan Tian memerintahkan, "Keluarlah, pelayan kesayanganku yang terkuat." Hewan tempur keluar dari gerbang ruang, di belakangnya adalah binatang raja bayangan Nether, binatang raja dengan kekuatan tempur alam laut pasang, ia memegang berbagai senjata di tangannya. Dia berteriak, "Ini belum selesai, binatang raja bayangan Nether, bergabung." Tubuh binatang raja mulai terurai menjadi fragmen. Seketika fragmen binatang raja dan tubuh Yuan Tian menyatu. Melihat pemandangan ini Suping mengusap dagunya terkejut. Bisa menggabungkan diri juga ya? Dia tak bisa menahan diri untuk memuji, keren sekali. Setelah Yuan Tian selesai bergabung, kekuatan tempurnya mencapai alam lubang kosong. Matanya memancarkan sinar ungu, dia berteriak, "Penyihir binatang bintang biru tingkat legendaris, Yuan Tian datang untuk menantang." Melihat situasi ini para tetua juga mulai berdiskusi, hanya legendaris yang bisa bergabung. Ini pertama kalinya aku melihat Yuan Tian melakukan ini, mengerikan sekali. Setelah bergabung kekuatan tempurnya justru menembus satu alam lagi, tempat ini bukan lagi tempat kita bisa tinggal, cepat lari kalau tidak kita semua bisa mati. Dao Zun buru-buru mengingatkan, "Yuan Tian mohon redakan amarahmu, jika dua legendaris bertarung di sini, maka kota ini akan hancur." Yuan Tian mencibir, "Konyol, apa bedanya mereka dengan tikus-tikus yang mencuri makanan orang lain?" Selesai bicara dia tiba-tiba meledakkan kecepatan, seketika muncul di belakang Anna, dia mengangkat tinggi tombaknya, berkata dengan bangga, "Hanya dengan satu serangan kalian semua akan langsung bertemu Raja Neraka." Seiring dengan berakhirnya perkataan Yuan Tian, dia mengayunkan tombaknya ke bawah. Di saat yang sama, Anna tanpa menoleh dengan ringan menangkap tombak itu dengan satu tangan. Dia kemudian menghancurkan tombak itu dengan tangannya. Tatapan matanya menunjukkan cemoohan lalu berkata, "Ada apa? Cuma segini saja seluruh kekuatanmu." Melihat itu Yuan Tian tidak bisa lagi tetap tenang apa. Kemudian di tangan Anna tombak ilahi terbentuk. Seketika tombak ilahi menembus udara langsung menembus tubuh Yuan Tian, meskipun dia sudah bergabung dengan hewan peliharaannya. Anna berkata dengan tenang, "Persembahan tombak ilahi, ku persembahkan padamu." Begitu kalimatnya berakhir, cahaya ilahi memancar menyilaukan mata, Yuan Tian berteriak kesakitan. Suping di samping buru-buru mengingatkan, "Sudahlah, jangan sampai mati orangnya." Anna mencabut tombak ilahi dari tubuh Yuan Tian yang berlutut di tanah. Ia menjawab, "Tenang saja, hanya membakar roh aslinya. Butuh setidaknya 3-5 tahun untuk memulihkan kekuatannya." Para tetua yang menyaksikan dan Dao Zun, semuanya terkejut, bukan main, kalah dalam satu gerakan. Suping tersenyum licik melambaikan jari memberi isyarat, "Kenapa masih bengong? Cepat kemari." Setelah beberapa saat, Ling Yu terbangun dari pingsan. Suping duduk di sampingnya langsung bertanya dengan khawatir, "Sudah bangun? Apa ada yang tidak nyaman?" Ling Yu menjawab, "Tidak, hanya sedikit berdengung." Dia bertanya pada Suping ada apa dengan ibu. Suping duduk di seberang menjawab, "Dia mungkin terlalu lelah, cuma tertidur saja." Tiba-tiba Raja Binatang muncul dengan cengiran lebar. Membuatnya terkejut, "Nona Su, salam kenal." Ling Yu berteriak panik, "Siapa kalian?" Para tetua satu persatu berkata dengan hormat, "Nona Su, kau bisa memanggilku Xiao Yu saja, Nona aku Xiao Qin, Nona aku Xiao Liu, dan aku adalah Xiao Tang." Ling Yu membelalakan matanya sangat terkejut. Dia kemudian menoleh ke Suping bertanya, "Tidak mungkin kan Kak, mereka sedang apa sih kenapa bisa ada di rumahku, apalagi yang kau lakukan?" Suping menghela nafas menjawab dengan santai, "Mereka yang kutangkap, tidak, mereka adalah beberapa guru privat yang kuundang." Ling Yu berkata dengan wajah tak berdaya, Tadi kau bilang tangkap." Dia menambahkan, "Lagi pula belajar hal aneh apa? Nilai-nilaiku selalu di peringkat 10 besar kok, apa kau menganggapku bodoh?" Suping menjawab, "Kalau begitu adikku, apakah kau sudah mencapai peringkat pertama?" Dia mengulurkan tangan menunjuk kelompok tetua itu, lagi pula ujian bersama elit juga akan segera dimulai. Selama ini mereka akan mengajar di akademi. Ling Yu menunduk menoleh ke mereka. "Kalau begitu, permisi tuan-tuan, kalian akan mengajar apa saja?" Raja Racun menangkupkan tangan dengan hormat, "Hamba Xiao Liu, dengan gelar Raja Racun, bisa mengajari Anda cara menggunakan racun dan penawar racun tingkat 9.
Hui Zui juga menjawab, saya Xiao Qin, dengan gelar pemulih tulang, bisa mengajari Anda teknik penyembuhan dan penguatan tubuh tingkat 9. Hati ular memperkenalkan, saya Xiao Tang, dengan gelar hati ular, bisa mengajari Anda senjata tersembunyi mekanis tingkat 9. Raja binatang memegang seekor binatang peliharaan di tangannya, menjawab, saya Xiao Yu, dengan gelar Raja binatang, bisa mengajari Anda cara menjinakkan binatang tingkat 9. Dan sengaja menyiapkan untuk Anda seekor bayi naga bintang bulan. Saat itu Ling Yu baru terkejut, melihat bayi naga di tangan Raja Binatang, dia berkata, semuanya tingkat 9, apa ini mimpi, aku benar-benar bisa memeliharanya. Dia lalu merasa sedikit meragukan kehidupannya, menoleh ke Suping bertanya, Kak, apa yang mereka katakan itu benar? Suping menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Waktu kembali ke 3 jam sebelumnya, Yuan Tian berlutut di tanah kehilangan kesadaran. Para tetua melihat pemandangan ini dengan ketakutan, berkata, kami sangat-sangat menyesal, kami yang tidak tahu diri. Mereka serempak menunduk hormat, memohon-mohon, ampuni nyawa kami. Suping berbisik pada Anna, hei, kau punya mantra atau ilmu hitam semacam itu? Anna menjawab, konyol sekali, putri ini sebagai ras dewa yang agung dan mulia, mengapa harus menggunakan cara-cara rendahan itu? Suping dengan wajah tak peduli membuat isyarat, kurangi 2 poin karyawan. Melihat ini Anna baru berkata dengan mata setengah terpejam, kau khawatir mereka tidak puaskan, dan ingin mempertahankan mereka kan? Suping segera memuji, pintar. Dia mengulurkan tangannya ke depan, energi keemasan muncul seperti pusaran, lihat baik-baik, putri ini akan menurunkan mukjizat kepada segerombolan semut ini. Para tetua seolah melihat dewa, berteriak-teriak, ini dewa, aku melihatnya, ini kekuatan dewa. Daozun di samping berpikir dalam hati dengan terkejut, ahli tingkat gelar ternyata berwujud anak kecil, aku belum pernah mendengar sihir sekuat ini. Mungkinkah orang ini berasal dari galaksi lain? Jika memang begitu, maka ahli tersembunyi di toko ini mungkin bukan cuma satu ini. Melihat itu Suping bertanya, apa yang kau lakukan pada mereka? Anna menjelaskan, segel berkat ilahi, hanya mukjizat berkat, membuat hati mereka tergoyah menanamkan segel kepercayaan. Jika disegel kutukan, akan menghasilkan segel kepercayaan, bisa kau perintahkan sesukamu. Anna menambahkan dengan tenang, jika menentang perintah, orang yang memiliki segel kepercayaan akan dibakar oleh api ilahi selama 10 hari 10 malam, lalu berubah menjadi debu. Suping menghela napas, kau kejam juga. Dia menoleh ke para tetua berkata, baiklah. Sekarang aku akan meninggalkan segel kepercayaan pada kalian, kalian tidak boleh menyinggung keluarga Su. Para tetua serempak menjawab dengan hormat, siap tuan. Melihat mereka berlutut di depannya, Suping berkata pada Daozun, Senior Daozun, karena Anda juga sudah datang, apakah tertarik untuk mengajarkan teknik pedang pada saya? Daozun mendengar itu menjawab dengan terkejut, Tuan Su terlalu sopan, saya tidak bermaksud apa-apa, hanya saja dengan kekuatan Anda Tuan Su, apa benar-benar perlu mempelajari teknik pedang saya? Suping juga menangkupkan tangan membalas, tentu saja, saya tetap berharap senior bisa mengajarkan. Melihat itu Daozun berkata dengan serius, karena kau begitu bersikeras, kalau begitu saya setuju, tapi saya punya 2 pertanyaan. Pertama, teknik pedang saya memiliki daya hancur yang sangat besar, butuh tempat latihan yang cocok. Kedua, dia menatap tubuh Suping, dia menambahkan, apa kau benar-benar ingin mempelajari teknik pedang saya? Melihat gaya bertarungmu, latihanmu lebih banyak menggunakan tinjukan. Suping berkata sambil tersenyum, soal itu Anda tenang saja, tinggalkan kontak Anda. Beberapa hari ini saya akan bersiap lalu menghubungi Anda. Waktu kembali ke masa sekarang, Suping berkata pada Ling Yu, belajarlah dengan baik bersama mereka, aku juga harus kembali ke toko. Saat itu suara notifikasi muncul di layar, sebuah siluet muncul mengumumkan, Tuan Su, lokasi transaksi naga api bersisik darah yang Anda pesan, dan pembeli sudah siap, apa Anda ada waktu sekarang? Suping memuji, benar-benar profesional, efisiensi kerjanya luar biasa, seketika dia menuju toko transaksi. 10 hari kemudian, Suping sedang menutup toko. Sistem mengeluarkan notifikasi, energi konversi telah terkumpul, energi tersisa 125.348. Melihat ini Suping berpikir, buka antarmuka peningkatan. Dia diam-diam menghitung, toko terbuka pembudidayaan batas tingkat 3, hewan peliharaan tingkat 7 dan 9.
Bisa menerima pesanan Sultan 1 kali sejuta, pendapatan Ye Hao pasti juga akan meningkat. Memikirkan ini hatinya berbunga-bunga, dia tersenyum tanpa sadar. Bisa menjual fungsi hewan peliharaan juga, ini akan semakin mirip toko hewan peliharaan. Sistem mengeluarkan notifikasi, toko naik level. Mengurangi energi 100.000, energi tersisa 25.348, telah diubah menjadi toko dengan total luas 3.078 meter persegi, dan lingkungan sekitar juga akan masuk dalam area perlindungan. Sistem bertanya, apakah Anda ingin membagi area? Perhatian, setelah dibagi area berbeda akan secara otomatis menghasilkan pemuatan udara. Suping tersenyum, berpikir, ada fungsi ini juga, kalau begitu perlengkapan latihan bisa lebih hemat lagi. Baiklah, Suping menandai sebuah area di sistem, sekarang harus menjamin tempat tinggal ibu dan Ling Yu, 300 meter persegi sebagai area tempat tinggal. Seketika sistem mengeluarkan notifikasi, sudah dieksekusi, barang-barang dengan cepat muncul. Melihat ini Ana berpikir dalam hati, kekuatan misterius itu sedang menciptakan barang. Tapi yang diciptakannya bukan seperti barang biasa, termasuk jenis benda ilahi cerdas yang permanen. Kami pun tidak bisa melakukan sampai sejauh ini, dari mana sebenarnya energi ini berasal. Di sini, Suping masih terus menandai area di sistem, 1/10 dari sisa area sebagai area tamu dan area kerja. Sistem kembali mengeluarkan notifikasi, sudah dieksekusi, barang-barang juga ikut terbentuk. Suping terus mempertimbangkan, 1/5 sisanya sebagai area pemberian makan, sistem terus mengeluarkan notifikasi, sudah dieksekusi, barang-barang juga terus terbentuk. Dia memutuskan semua sisa area sebagai area pembiakan dan laboratorium, sistem mengeluarkan notifikasi, sudah dieksekusi. Sistem memberitahu pembagian area selesai, perhatian, batas atas slot pembiakan akan meningkat dari 25 menjadi 50. Apakah Anda ingin membeli? Suping tanpa ragu membeli 25 slot pembiakan tingkat 2. Notifikasi muncul, mengurangi energi 25.000, energi tersisa 348, Suping bertanya pada sistem, apa saja izin yang dimiliki karyawan sekarang? Sistem menjawab, menggunakan slot pembiakan, ruang pembiakan, fungsi klon pembiakan, dan setiap minggu 1 jam dapat masuk ke aula pembiakan bersama pemilik toko. Apakah ingin diatur? Suping tersenyum. Atur? Dia berpikir dalam hati, ini cukup untuk menjaga toko tetap beroperasi. Setelah beberapa waktu, Ling Yu terkejut, dia bertanya pada ibu, tidak salah kan? Ibunya juga terkejut, kok bisa begini? Mereka berdiri di depan toko yang megah jauh lebih besar dari sebelumnya. Di kedua sisi ada 2 patung naga. Ling Yu bertanya dengan terkejut, apa dibangun ulang? Suping keluar dari pintu toko menyapa dengan gembira, kalian sudah datang. Beberapa orang menjawab dengan hormat, bos, sesuai perintah Anda kami sudah mengambil semua barang bawaan. Tidak ada yang tertinggal, kami akan pamit. Suping melambaikan tangan memberi isyarat, pulanglah, barang bawaannya juga sudah dipindahkan ke dalam. Ling Yu menunjuknya dengan kesal berkata, Kak, guru-guru itu memindahkan semua barang dari rumah. Lalu bagaimana ini? Aku masih harus sekolah. Ibu Suping di samping juga menasihati, Suping, kenapa toko kita jadi begini? Suping menunjuk toko menjawab sambil tersenyum, soal sekolah aku akan atur cutinya, sekarang masuklah. Di dalam toko para murid ramai sekali, aku mau membiarkan 3, hei cantik bisa beri nomor antrian, Ana berkata dengan dingin, tidak boleh menyerobot antrian, kalian segerombolan semut, Suping mengingatkan, hei tidak boleh memanggil pelanggan begitu. Ana mengenakan seragam karyawan, menarik perhatian banyak pria, dia menjawab, mereka juga hanya segerombolan semut, begitu banyak pelanggan, kau mau kemana lagi? Suping menoleh melambaikan tangan dan pergi, ada urusan, kau jaga toko sendiri saja. Berjalan ke tepi kolam renang, Ling Yu menunjukkan ekspresi terkejut, wah ada kolam renang pribadi juga di sini, Suping menjawab dengan bangga, masih banyak lagi. Suping membawa Ling Yu ke kamar baru memperkenalkan, ini akan jadi kamarmu yang baru, bagaimana menurut kalian di sini? Gadis muda itu duduk di kasur merasa nyaman sekali, lebih empuk dari kasur di rumah lama memang keras sekali. Ibu bertanya dengan khawatir, Suping, kamar ini pasti menghabiskan banyak uang, Suping menjawab, uang itu datang begitu saja dari para pelanggan Sultan. Suping melanjutkan, waktu itu aku membiarkan hewan peliharaan untuk mereka semua sangat puas, uang segini bagi mereka sama sekali bukan masalah besar. Nanti kita bisa tinggal di sini dengan tenang, aku juga akan mempekerjakan seorang pelayan. Ibu menolak dengan lembut,
Tidak perlu, ibu juga sedang senggang sejak berhenti kerja. Jadi gunakan waktu ini untuk beres-beres rumah saja. Tidak usah mempekerjakan pelayan. Ling Yu menggoda. Oh, siapa wanita cantik yang di toko tadi? Suping menjawab tak berdaya. Dia karyawan baru. Memikirkan adegan sebelumnya. Dia terdiam. Ibu mendorongnya. Ibu paham belum juga mengajaknya naik untuk makan. Suping tertegun. Bu, jangan bercanda. Sesaat kemudian di meja makan, Ana menyapa dengan sopan. Halo Bibi, Ibu Suping bertanya dengan tenang. Gadis kecil ini siapa namamu? Dia menjawab, saya Ana. Ling Yu memuji, rambut kakak cantik sekali, boleh aku menyentuhnya? Sebelum Suping sempat menghentikannya, Ana sudah menjawab, silahkan saja. Ling Yu berkata dengan puas, lembut dan halus sekali. Ibu Suping mengambilkan sepotong untuk Ana lalu melanjutkan bertanya, Ana rumahmu di mana? Tahun ini umur berapa? Apa sudah punya pacar? Ana menjawab secara profesional, saya orang asing, baru 18 tahun, saya juga tidak berencana mencari pacar. Ibu berkata dengan nada menyesal, aduh sayang sekali. Dia berbisik, di depan mereka dia sangat lembut. Ana juga menjawab sebagai kewajibannya sebagai karyawan, jika tidak suka berikan saja poin aneh padaku. Suping berdeham 2 kali, suka-suka, ini bagus sekali, orang yang kejam ini. Ibu Suping bertanya dengan cemas, sekarang hanya kalian berdua di toko kan? Apa akan sangat sibuk? Dia menjawab, berdasarkan jumlah pelanggan saat ini, 2 orang bisa mengatasinya. Ling Yu memuji di sampingnya, kakak hebat sekali. Tadi saat aku kemari aku juga melihat ada setidaknya 100 pelanggan. Suping diam-diam berpikir, dengan kemampuan Ana, asalkan ada 1 asisten lagi, aku tidak perlu menjaga toko seharian penuh. Seketika itu juga dia teringat sesuatu, melihat gambar di dalam ruang sistem. Ia tersenyum sedang menghitung jalan keluar. Nona muda masih dikurung di sini kan? Bukankah dia dikeluarkan? Kalau tidak menanam pohon roh meteor bintang juga tidak nyaman. Layar menampilkan, permintaan host untuk penambahan tenaga kerja telah disetujui, kontrak karyawan sementara telah diterbitkan. Perhatian, karyawan sementara tidak berhak menggunakan fitur toko apapun. Setelah poin karyawan teladan mencapai 200, akan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Jika di bawah 60 poin, akan secara paksa mengambil kembali segalanya dan diubah menjadi hewan peliharaan. Suping melipat kertas itu dan berkata dengan bangga, hebat. Ruyan muncul dari kertas, dia segera mundur dan mengambil posisi bertahan. Apa yang ingin kau lakukan? Suping berkata, lepaskan sepatumu dulu baru bicara, kalau tidak nanti kau yang akan bertanggung jawab membersihkan. Ruyan melihat sekeliling sambil berpikir, tempat ini terlihat seperti kamar tidur biasa. Mungkinkah ini rumah si brengsek ini? Dia memandang Suping terus berpikir, dan dia hanya sendirian, tidak ada hewan peliharaan juga di sekitar sini, tidak bisa merasakan aura master manapun. Sungguh, tidak ada pertahanan sama sekali, asal bisa memanfaatkan kesempatan, pecahkan jendela dan keluar, aku bisa melarikan diri. Dia bergegas maju, begitulah, begitu aku kembali nanti, aku akan memanggil semua elit keluarga Tang. Ruyan terus berpikir, akan ku beritahu kau karena mengurung nona ini, betapa mahal harganya jika berani memprovokasi keluarga Tang. Dia sedang berlari maju, tapi malah menabrak pintu. Ruyan menggosok kepalanya yang sakit, bertanya dengan bingung, jendela apa, kenapa keras sekali? Dia mengeluh, sialan pasti karena terlalu lama dikurung dan tidak makan minum jadi selemah ini. Mata Suping merah menyala, wajahnya muram, dia berjalan perlahan mendekat. Dia memegangi perutnya, berteriak, pengecut, apa yang ingin kau lakukan? Suping terkekeh, tentu saja aku ingin tahu bagaimana cara memerasmu sampai habis. Ruyan dengan takut meminta lawannya untuk berhenti. Suping mengulurkan tangan besarnya di depan matanya. Dia buru-buru menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Suping menyodorkan sebuah bakpao di depannya. Melihat itu Ruyan bertanya dengan bingung. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan, apa kau ingin mempermalukanku dengan ini? Keluarga Tang kami semua adalah orang-orang yang telah menjalani pelatihan khusus, punya harga diri bahkan jika mati kelaparan. Setelah dipikir-pikir, harus makan baru ada tenaga, Ruyan pun mengambil bakpao itu lalu membelahnya menjadi 2. Sambil makan bakpao dia masih tetap keras kepala. Menyerahlah, sejak awal aku tidak punya nilai guna lagi. Suping mengangkat selembar kertas, bukan, ini kontrak kerja sementara.
Keesokan harinya semua orang gempar. Jumlah wanita cantik bertambah lagi, toko ini mewah sekali. Anna berdiri tenang di sana menyambut pelanggan. Selamat datang di pembudidayaan penitipan hewan, mohon berbaris dengan tertib dalam 2 baris. Ruyan di sisi lain wajahnya merah padam sangat marah. Kenapa aku harus berdiri di sini, membiarkan para pria itu menatapku? Dia bertanya dengan kesal, yang disebut nilai apakah hanya untuk melayani rakyat jelata ini? Anna menghela nafas dan menjawab, ini untuk melayani serangga-serangga rendah ini. Dia melihat keluar pintu dalam hati membuat perhitungan, pintu terbuka lebar tepat di depan matanya. Kali ini tidak bisa menghentikanku lagi. Suping berjalan mendekat mengangkat kontrak, jangan lupa kau sudah menandatangani di sini kontrak kerja sementara. Dia sangat kesal, dalam 1 tahun, kau tidak akan bisa melangkah keluar dari pintu ini. Ruyan nekat menerjang, ini kau yang kemarin malam saat aku sedang terpuruk, memaksaku untuk menandatangani, jangan kira kau bisa mengikatku dengan selembar kertas ini. Dia terbang ke depan pintu, tetapi dihalangi oleh penghalang sihir. Ruyan terpental kembali ke dalam. Dia berjuang berdiri dengan kesakitan, sialan, sihir apa yang ada di pintu ini? Bahkan jendela tidak bisa dipecahkan, pintu utama juga tidak bisa keluar. Dia berbalik dan berkata, Anna kau sudah karyawan lama, bantu bimbing karyawan baru ini, aku akan memberimu sedikit poin, ajari dia bagaimana bekerja. Dia menjawab, tidak masalah. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri di depan pintu mengetuk-ketuk. Permisi, Tuan Su yang mana? Suping keluar lalu berkata, saya sendiri. Orang itu bertanya, permisi Anda punya reservasi layanan syuting film dan penempatan iklan video pendek di kereta bawah tanah? Dia menjawab, ya. Mereka melanjutkan bertanya, di mana lokasi syutingnya? Apakah Anda punya kebutuhan syuting lain? Dia berpikir, saat ini sebagian besar pelanggan adalah pelanggan lama, kekuatan tempur hewan peliharaan yang dibudidayakan semuanya di bawah level 6, perlu mencari lagi pelanggan dengan kebutuhan budidaya level 7 ke atas. Seekor naga dimanifestasikan keluar, dia memberitahu mereka, syuting yang ini. Melihat itu semua orang terperangah, bau darahnya pekat sekali, aura bis naga ini menakutkan sekali. Ya ampun apa yang ingin dia lakukan, sungguh mengejutkan, apa mereka sedang syuting film? Seseorang mendekat dengan gemetar mewawancarai, Tuan Su, mohon maaf apa slogannya? Dia menjawab dengan tenang, tidak perlu slogan cukup rekam bis naga dan nama tokonya saja. Suping berpikir naga api neraka adalah bis naga menempati peringkat ketiga di antara bis naga. Ini adalah daya tarik terbesar, cukup sekali lihat sudah bisa dikenali. Ling Yu berjalan mendekat memanggil kakak, kemunculannya membuat Suping sedikit terkejut. Hari ini aku tidak masuk sekolah. Dia teringat bagaimana reaksi semua orang di sekolah. Ia lalu mulai mengeluh, mereka selalu mengikutiku, bahkan menungguku di depan toilet, aura mereka sangat kuat, guru dan teman-teman sekolahku ketakutan semua. Suping tertawa terbahak-bahak, dia bertanya dengan bingung, kau masih tertawa? Sebenarnya ada apa ini? Suping buru-buru menenangkan adiknya. Tenang saja, mereka tidak punya niat buruk, aku yang menyuruh mereka melindungimu. Di sisi lain Ruyan yang melihat punggung itu bertanya dengan bingung, apakah itu senior Sisin? Dia menyilangkan tangan sambil berpikir, bagus sekali, ternyata bisa bertemu senior Sisin di sini. Suping, kau kira aku tidak bisa menghubungi keluargaku jika peralatanku tidak diambil? Kau mengalahkan tetua Feng, kau di keluarga Tangku menempati peringkat ke-8, sementara senior Sisin adalah master peringkat ketiga, senjata rahasianya sangat hebat bisa merenggut nyawa seseorang dari jarak 100 mil. Ruyan menggunakan teknik transmisi suara, senior Sisin, apakah itu kau? Aku Yaner. Sisin segera mengenali transmisi suara spiritual, suara itu adalah, Nona Muda. Dia mengirimkan suara kembali, Nona Muda, kenapa Anda di sini? Keluarga sudah lama mencari Anda di alam rahasia. Dia buru-buru meminta bantuan, senior Sisin, panjang ceritanya. Aku dipenjara di sini oleh si pengecut ini, cepat selamatkan aku. Sisin tertegun, hanya mendengar Suping berkata, apa dia juga ditangkap olehnya? Dia terkejut bertanya dengan bingung juga. Suping menoleh ke belakang, ekspresinya penuh bahaya. Membuatnya sangat terkejut. Dengan rasa bersalah dia buru-buru bersembunyi, hampir saja ketahuan olehnya, maksud yang dikatakan senior tadi. Dia menjulurkan kepala melihat Suping. Lalu Suping memberi perintah kepada kedua orang itu, bahkan di siang hari harus menjaga akademi dengan hati-hati, jangan mengganggunya. Keduanya dengan hormat baik, dia melanjutkan, bisnis utama kita sekarang adalah budidaya.
kalian juga bisa bergantian, Duang dan Sisin patuh seperti hewan peliharaan kecil. Baik. Melihat kedua orang itu patuh, dia berkeringat dingin, pantas saja, mereka semua adalah master kuat yang menempati peringkat teratas di kota ini. Ternyata masih dikendalikan oleh Suping, sebenarnya apa yang terjadi? Layar menampilkan, poin Ana bertambah satu total 104. Suping melihat itu dalam hati merasa senang, poin Ana bertambah lagi, di bawah pengawasan sistem, dipantau tidak bermalas-malasan di belakangku, karyawan yang dilatih sebaik ini layak ditukar dengan sedikit poin. Dia menggunakan kekuatan menciptakan sebuah pohon besar. Pohon itu berakar dalam ke tanah, dia berkata pada dirinya sendiri, pohon ini juga bisa menemukan tanah yang bagus. Layar menampilkan, melalui pembukaan roh, evolusi akan secara naluriah, sayangnya kualifikasi pohon roh meteor bintang ini terlalu rendah. Sudah hidup puluhan ribu tahun belum membuka dua bagian pembukaan roh, bahkan kesadarannya pun belum terbangun. Suping tenggelam dalam pikiran, sudah puluhan ribu tahun, baru kurang dari 20% hanya menunjukkan performa seperti ini. Jika sepenuhnya terbuka, seharusnya bisa langsung digunakan untuk hewan peliharaan roh kan. Dia terkekeh terus berpikir, kudengar pohon roh meteor bintang paling cepat belasan tahun, paling lama ratusan tahun baru bisa berbuah sekali, untuk dikomersialkan cukup sulit. Jika bisa berevolusi menjadi pet bintang seperti yang dikatakan sistem, dikombinasikan dengan bak budidaya aneh menambah kemampuan penyembuhan, mungkin setiap tahun bisa berbuah. Notifikasi sistem menampilkan, mengingatkan host belum mempelajari kemampuan pembukaan roh, harap menjadi master budidaya terlebih dahulu. Sekarang dia baru tersadar, oh begitu, setelah menjadi master pet tempur, langkah selanjutnya adalah menjadi master budidaya. Meskipun dia membuka toko hewan peliharaan dan juga memahami banyak pengetahuan tentang hewan peliharaan. Tapi tentang budidaya, memang tidak terlalu banyak mendalami, bisa dibilang sekarang mengandalkan kekuatan sistem. Dalam hal ini dia memang perlu mempelajari lebih banyak lagi. Suping memutuskan, akan ku coba, tapi sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan terlalu banyak. Meskipun masalah Yuan Tianshen sudah berlalu, tapi sulit menjamin tidak akan terjadi kecelakaan. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan tempur dan reputasi, dia pun membuka balai budidaya. Dia menggunakan kekuatannya meletakkan tangan di area budidaya, namun dalam benaknya masih tenggelam dalam pikiran. Meskipun aku tidak ingin terkenal, bisa tinggal di rumah setiap hari berkembang mengandalkan kemampuan sistem, tapi ibu dan adikku butuh kehidupan normal, tidak bisa membiarkan mereka seumur hidup tinggal di toko, jadi aku harus menjadi lebih kuat. Ana menyadari kekuatan itu muncul lagi, aura yang familiar ini. Suping roboh di tempat tidur menghela nafas panjang, bertarung sepuasnya, bangkit kembali ratusan kali, akhirnya membunuh monster itu. Suping berdiri mengeluh pada dirinya sendiri, sejak tidak ada lagi kebangkitan gratis untuk pemula, aku jadi tidak berani bertarung sembarangan, pendapatan toko juga tidak banyak sisa, mandi dulu baru bertarung lagi. Ana masuk dari luar memegang nampan di tangannya. Dia menjelaskan, ini bibi yang menyuruh untuk dibuatkan untukmu. Dia berpikir dengan bingung, membuatkan sup untukku, kapan dia jadi seramah ini? Tapi sudahlah, di toko tidak akan kenapa-kenapa, meracuni juga tidak ada gunanya. Dia mengambil sup itu lalu meminumnya dengan tegukan besar. Ana dengan canggung bertanya dengan ragu-ragu, tadi kau menggunakan hukum pergi ke tanah suci perbatasan. Suping melirik lalu berpikir, persepsi orang ini tajam sekali. Bahkan tahu kemana aku pergi, dia langsung mengatakannya terus terang, sudah tahu masih bertanya, jika ada yang ingin dikatakan katakan saja langsung. Dia menyelangkan tangan meminta dengan berani, lain kali ajak aku ikut, aku sang dewa ini bisa menggunakan otoritas tanah suci pusat membantumu meningkatkan kultivasi. Dia memandangnya dengan waspada, pasti ada tujuan lain. Dia seolah membaca pikirannya buru-buru menjelaskan, tenang saja, kali ini aku sang dewa ini tidak butuh poin karyawan. Cukup biarkan aku menyelesaikan sedikit urusan pribadiku saja. Suping masih merenung dan berpikir, dia sedang menguji batasan toko, apa yang bisa dilakukan apa yang tidak bisa dilakukan, dia punya banyak akal. Tapi meskipun dia punya cara, itu juga di bawah tekanan, di bawah penindasan kontrak tidak bisa terlalu berlebihan, transaksi ini juga bisa memberiku banyak keuntungan. Dia tiba-tiba berdiri bertanya, kalau Ruyan bagaimana? Jika kau ikut denganku bagaimana dia menjaga toko sendirian? Dia menjawab dengan tenang, tenang saja, aku sang dewa ini punya pengaturan sendiri. Dia bekerja seharian penuh pasti sangat lelah, ditambah lagi dengan ilmu hipnotisku, Ruyan saat ini sudah tertidur lelap, mengigau,
Senior Shishin tolong aku, Yaner tidak mau lembur. Ana memastikan, kecuali terjadi sesuatu yang berbahaya, kalau tidak dia akan tidur sampai pagi. Suping berbalik dan memuji, kerjamu cepat sekali. Begitu kata-katanya selesai dia menggenggam kedua tangannya. Lalu menariknya berjalan, ayo ikut aku, dia bertanya dengan bingung, apa harus sekarang juga, Suping mendesak cepat. Suping membawanya masuk ke area budidaya, menuju ke dunia lain. Ana membelalakan mata berkata dengan terkejut, itu pohon dunia, benar-benar kembali. Ana saat ini terkejut, bisa mengaktifkan ruang sebesar ini hanya dengan melambaikan tangan. Orang ini kekuatannya memang terlalu kuat, jika bisa memanfaatkan kesempatan ini, bisa masuk ke wilayah dewa tertinggi. Dia segera memadamkan fantasinya, jangan nyinyir bodoh begitu, kau masih jauh dari karyawan teladan, lalu dia memberi isyarat, sekarang kemana? Aku tidak tahu jalan, kau tunjukkan jalannya. Ana menjawab dengan kesal, kau tidak tahu, energi yang kau miliki ini, apa artinya bagi keluargaku? Sudahlah aku sang dewa ini sudah memberitahu dewa utama Qin, dia akan segera datang menjemput kita. Suping bertanya dengan bingung, dewa utama itu tingkatan apa? Bagaimana pembagian tingkatan di wilayah dewamu? Dia menyilangkan tangan berkata dengan meremehkan, pertanyaannya terlalu dasar. Dewa darah murni tumbuh secara alami akan menjadi dewa sejati, seperti laba-laba yang kukalahkan, kekuatannya setara, dia menebak, kalau begitu dewa darah murni kekuatannya setara dengan pet bintang level 10. Ana menjelaskan padanya, Dewa Agung, tingkatan kami tidak serumit kalian, 6 tingkatan. Dia menunduk melanjutkan dengan sedih, tapi seiring dengan hilangnya dewa tertinggi, tentu saja semakin sedikit orang yang menembus tingkatan dewa tertinggi, tingkatan sekarang bisa dibilang hanya tersisa 5 tingkatan. Setelah mendengar itu, dia berpikir, oh begitu batasannya dipersempit, kalau begitu akan muncul banyak musuh yang mengincar, pantas saja Ana akan berusaha sekeras ini. Seseorang bersayap terbang mendekat lalu berlutut dengan hormat, Yang mulia saya datang menjemput Anda, siapa ini? Ana menjawab, dia tamu kehormatanku ikut serta. Dia mengulurkan tangan berkata, pegang tanganku erat-erat. Lalu membawa ketiganya melompat turun dari satu pulau ke pulau lain, pemandangan di sini sangat menakjubkan, terlihat seperti dilukis. Setibanya di tempat tujuan, Ana berkata, kau boleh kembali, dia menjawab dengan hormat, baik. Keduanya masuk ke istana, para putra dewa di kedua sisi berlutut dengan hormat. Selamat datang yang mulia, dia memerintahkan, siapkan mata air ilahi, mereka patuh serentak menjawab, baik. Suping melihat itu dalam hati berkata, mata air ilahi ternyata sudah disiapkan, sebelum naik level juga perlu dibersihkan. Keduanya mendorong pintu masuk ke dalam ruangan, di depan ada siluet raksasa yang terbelenggu oleh rantai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momoza Recaps. Oke terima kasih sampai ketemu di next video ya.